Satu bangunan yang istimewa di surga, khusus untuk orang-orang yang bagaimana senang membahagiakan anak kecil. Namanya Darul Faroh. Apa namanya? Darul Faroh. Makanya nek jenengan ting masjid ada anak-anak kena ramai, tolong ya dinasehati, jangan diarti. Karena ini ada permasalahan yang terjadi. Saya punya pengalaman, ada anak SMP nggak pernah mau berjamaah ke masjid. Begitu ditanya kenapa, dia punya trauma pernah dicambuk pakai sejadah sama Pak Takmir. Nah, maka subuh kali ini sangat-sangat spesial karena kita dibersamai oleh santriwan santriwati TPA Masjid Al Hidayah Gunung Kepal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Karena atas limpahan nikmat kesempatan, kesehatan, dan yang paling penting Bapak Ibu, yang nilainya ini tidak bisa digantikan dengan seberapa luas tanah jenengan. Nilai ini tidak bisa digantikan dengan seberapa tinggi jabatan jenengan. Karena nilai ini yang insya Allah akan menjadi gerbong kita Bapak Ibu, teman-teman semua, akan menjadi kendaraan kita untuk menuju ke jannahnya. Nopo kendaraan ini, nopo nilai ini? Nilai inilah nilai iman dan Islam. Nilai iman dan Islam ini senantiasa Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mendarah daging dalam kehidupan kita, dan yang kita yakini besok akan menjadi penyelamat kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita syukuri Bapak Ibu, Rasulullah pernah bilang seperti ini kepada kita semua. Kalaulah ada manusia, kalaulah ada seorang hamba diberikan dua kenikmatan ini, maka anak muda, maka orang tua, maka jamaah ini akan lalai, tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, nikmat sehat. Bapak Ibu sedaya yang memiliki sehat semua nggih? Alhamdulillah nggih, alhamdulillah sehat fisik. Gimana kabar iman? Sehat mboten Bapak Ibu? Alhamdulillah, setiap minggu dicas oleh pengajian subuh ceria ngoten niki. Pulang-pulang nanti bawa sayuran ya. Beda antara sayur kali sayuran. Ndak, konotasinya berbeda ngoten niku nggih. Dan yang paling penting Bapak Ibu, selain nikmat sehat fisik, sehat iman, gimana kabar dompet? Aman Bapak Ibu? Bu, rekening gimana, aman Ibu? Saya doakan semua jemaah di sini dompetnya nggih kandel-kandel, rekening nggih semua buncit-buncit. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kata Rasulullah, yang membuat orang itu lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat sempat. Nikmat sehat, diberi sakit, ya Allah, aku minta sembuhkanlah penyakitku. Aku ketika nanti sehat, aku pengen beribadah, aku pengen berjamaah di Masjid Al Hidayah. Begitu sehat malah lali. Yang kedua, nikmat sempat. Begitu sibuk-sibuknya dengan pekerjaan, dengan ngurus rumah, ngurus anak, ngurus nafkah keluarga, begitu sedang slow, sedang sempat, malah tidak digunakan untuk beramal soleh di jalan Allah. Maka pantaslah Rasulullah mengatakan, yang membuat manusia sering lalai dari bersyukur kepada Allah adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka nikmat sehat dan nikmat sempat ini kita wajib syukuri. Senantiasa kita ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah jelas-jelas terangkan, barang siapa ada hambaku yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmatnya. Dari asal kata ziyadah, nambah keberkahan. Wala in kafartum, tapi apabila dia kufur atas nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Maka subuh kali ini selain kita ceria, kita nyari berkah. Mas Bayu, nopo niku berkah? Santri TPA, santriwan santriwati, apa itu berkah? Karena ini khusus untuk anak-anak TPA saja nggih, ngapunten ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti hadiahnya kirim nomor rekening mawon. Kirim aja, nggak saya kirim transferannya. Ayo, berkah niku nopo definisinya? Berkah niku adalah al barakatuhiyya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan.
Maka Allah jaminkan Bapak Ibu, nek jenengan sering mangkat pengawasan seperti ini, jenengan rajin berangkat bermajelis ilmu, bertalabul ilmi, datang ke taman-taman surga seperti ini, maka yang Allah jaminkan dalam kehidupan jenengan ada dua. Apa yang pertama? Allah turunkan sakinah. Napa? Sakinah. Napa niku Mas? Sakinah niku. Sakinah niku tentrem, adem, ayem. Bu, mungkin kita di rumah ada masalah sama suami, betul? Oh betul. Jujur banget ya, jebakan padahal ya. Bapak, mungkin kita ada masalah di rumah sama istri, betul Pak? Enggak, alhamdulillah. Mungkin kita di rumah ada masalah dalam pengasuhan anak, mungkin kita ada masalah dalam hal bab tetangga mungkin ya. Tapi kita bisa jadi tempat ini Allah turunkan sakinah. Bapak Ibu, fitrahnya manusia pasti punya masalah. Fitrahnya manusia itu pasti punya kesulitan. Tapi Allah turunkan sakinah dalam kehidupan jenengan ketika bermajelis ilmu seperti ini. Mungkin masalah kita tetap sama, mungkin masalah kita tidak berubah dari skalanya, tapi yang berubah adalah penyikapan kita, yang berubah adalah kedewasaan kita menghadapi masalah. Karena majelis ilmu itu salah satu bagaimana tempat untuk menyuburkan hati kita. Mungkin semakin legowo, mungkin semakin tawakal, mungkin semakin bersabar dan seterusnya. Nah, maka yang pertama sakinah. Yang kedua yang Allah turunkan ketika bermajelis ilmu seperti ini, Allah jaminkan, Allah turunkan rahmat dalam kehidupan kita. Napa Bapak Ibu, adik-adik? Rahmat. Rahmat itu napa? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita semua ada di sini Allah turunkan sakinah dalam kehidupan kita, Allah turunkan sakinah dalam keluarga kita, dan Allah berikan rahmat kepada keluarga besar kita. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat dan salam Bapak Ibu semoga tetap tercurahkan. Kalaulah ada pemimpin terbaik, maka beliau ini didobatkan sebagai pemimpin terbaik. Kalaulah ada suami terbaik Ibu, maka beliau ini didobatkan sebagai suami terbaik. Kalaulah ada tetangga terbaik, bestie terbaik, rekan terbaik, maka beliaulah pantas didobatkan sebagai yang terbaik. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau cerita kepada jenengan jemaah. Di Amerika Serikat itu ada namanya Michael Hart. Siapa namanya? Woi, Michael Hart. Nek Gunung Gempal niku sinten? Saro. Ya, siapa? Parjono dan seterusnya. Ya, tapi di Amerika Serikat niki ada namanya Michael Hart, Bapak. Michael Hart niki beliau menulis buku yang berjudul The 100. Berapa? The 100. The 100 niku berapa? 100, yes, that's right. Beliau menulis buku yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Bapak Ibu, Michael Hart ini nggak beriman. Michael Hart ini nggak Islam. Michael Hart ini nggak bersolawat kepada Nabi, tapi menobatkan kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik dalam sejarah dunia yang pernah berjalan di muka bumi ini sampai detik ini. Siapa pertama? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada ilmuwan namanya Isaac Newton, dan yang ketiga nyun sewu, Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Loh, seorang Michael Hart Bapak, dia tidak beriman, dia tidak berislam, tapi melihat Rasulullah dari segi pribadinya sempurna, dari segi bagaimana memimpin keluarga sempurna, dari bagaimana menjadi seorang pedagang sempurna, dari bagaimana menjadi seorang kepala negara bahkan sekalipun dia selalu sempurna. Nah, makanya role model, percontohan orang-orang yang bagaimana mau mengikuti dirinya, insya Allah besok akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kebanggaan pribadi yang saya alami, yang dimana sebuah kehormatan kemarin dikabari sama Ustadz Alif untuk bisa mengisi forum Subuh Ceria. Saya pikir kemarin itu forumnya adalah bocil-bocil TPA seperti ini, tapi ternyata setelah kami koordinasi kembali, jamaah bercampur dengan jamaah umum seperti itu. Karena ini musim liburan, jadi anak-anak memang dikondisikan untuk bisa hadir membersamai di kegiatan-kegiatan masjid di sini. Dan alhamdulillah sebuah kebanggaan, saya juga turut berbahagia karena Masjid Al Hidayah ini salah satu termasuk nominasi masjid yang ramah musafir ya. Ya, kemarin ya alhamdulillah dapat juara juga. Alhamdulillah, semoga ini menjadi wasilah keberkahan buat kita semua ya.
Ini bukan karena atas kerja keras dari takmir saja, ini bukan karena atas kerja dari personal saja, tapi ini dari kebersamaan kita yang ada di sini. Dan saya pernah cerita kepada jenengan ya, masjid pertama yang saya datangi untuk bertolabul ini di Kulon Progo itu di masjid mana? Masjid Al Hidayah ini. Ketika dulu belum seperti ini, dulu masih di tempat sebelah sana ya Pak ya. Dulu masih saya ingat banget yang ngisi adalah Ustadz Rujito waktu itu. Dan alhamdulillah juga kemarin saya lihat Masjid Al Hidayah ini juga dapat bantuan dari Basnas 150 juta, Masya Allah. Semoga ini menjadi pilot project yang baik buat percontohan masjid-masjid yang ada di Kulon Progo. Coba beri aplaus dulu buat Masjid Al Hidayah kita. Keren ya, Masya Allah. Semoga ini bisa menginspirasi buat kita semua. Maka sejatinya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang masjid, masjid itu dikatakan dalam Al-Quran ada dua versi, ada Masjidullah dan ada Baitullah, betul? Nah, Baitullah ini terdiri dari dua kata, Bait dan Allah. Bait niku secara maknawi adalah bagaimana tempat kita kembali, dan Allah itu adalah Tuhan kita, Roh kita. Maka sejatinya Baitullah, masjid niku adalah tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatinya Bapak Ibu, di masjid niku bukanlah tempat-tempat orang soleh sebenarnya, tapi tempat-tempat apa? Orang yang pernah salah tapi pengen soleh. Nah, insya Allah nih kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang salah dan pengen soleh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita kembali kepada Allah, maka akan ada dua pintu yang dilewati oleh manusia. Ada berapa pintu Bapak Ibu? Dua. Yang pertama, ketika kita kembali kepada Allah, pintu yang paling banyak dimasuki oleh semua manusia, yang paling banyak dilewati oleh manusia seorang hamba, yakni adalah pintu masalah. Kembali kepada Allah karena punya masalah, sedang bisnisnya sedang ambruk, kembali kepada Allah. Sedang ada masalah dengan pasangan, kembalinya kepada Allah. Ada masalah dalam pengasuhan anak, kembalinya kepada Allah. Ada masalah dengan tetangga, kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Apakah ini salah Mas, kembali kepada Allah lewat pintu masalah? Enggak salah. Tapi ada satu pintu yang jarang dimasuki sama seseorang, yang pintu ini jarang dilewati oleh seseorang untuk kembali kepada Allah. Pintu apa itu? Selain pintu masalah, yang kedua adalah pintu syukur. Jarang Bapak Ibu orang yang ketika sehat kembali kepada Allah, betul? Jarang orang yang sedang tinggi bisnisnya kembali kepada Allah, betul? Ada yang mungkin jabatannya tinggi, bahkan jarang juga kembali kepada Allah. Nah, maka pagi hari ini, subuh kali ini, subuh ceria ini, kita kembali kepada Allah lewat Masjid Al Hidayah ini, lewat pintu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan minimal ada tiga ketika engkau bersyukur kepada Allah. Satu, pertama dengan fabilisani, dengan lisan, ya, dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, santriwati ada nggak di sini? Santriwati, halo, coba yang santriwati coba angkat tangannya. Oke, tadi bangun tidur baca doa nggak? Oke, Mas Bayu minta ada satu orang maju ke depan, boleh? Yang bisa bacain doa bangun tidur, Cung. Ayo, doa bangun tidur. Ada yang bisa nggak? Woi, Masya Allah, tabarakallah. Ada ya? Total santri berapa Ustaz di sini? 50-an ya, Masya Allah. Dan semua berseragam ya, keren. Masya Allah. Oke. Ada. Oke. Siap. Oke, silakan. Oke, maju ke depan sini. Ini selalu seperti ini biar kita ngelatih mental. Oke, semoga besok ini santriwan-santriwati yang ada di sini bisa menjadi ulama-ulama besar ya. Amin ya. Kita doakan ya, amin ya rabbal alamin. Baik, namanya siapa, Nduk? Afza. Oke, Afza kesini sama siapa? Bapak Ibu ada? Bapak mana? Oh alah, ya. Ketoknya setiap forum, entah di masjid entah di rumah, anaknya terus yang maju ya, Masya Allah, luar biasa. Oke, coba doa bangun tidur gimana?
Wah, Masya Allah, betul. Tepuk tangan dulu buat anak bapaknya nih. Afzah, kamu di sini sama bapak ya? Sayang sama bapaknya? Oke, kenapa kok kamu sayang sama bapak? Udah ngajak-ngajak pergi. Oke, terus bongkar semuanya. Oke. Sering beli makanan, terus apa lagi? Sering jajan, terus nek mejeti? Oh, nek mejeti enak. Oh, bapakmu dulu memang seorang tukang pijet, nah ya. Oke, nggak apa-apa. Karena ini, kalau saya kan sekarang fokus parenting juga ya. Jatuh cinta pertama seorang anak cewek itu adalah bapaknya. Maka pastikan kalau bapak nggak menjadi cinta pertama seorang anak cewek, fix besok dia besar akan mencari perlindungan kepada cowok lain. Serius ya, nanti kita akan bahas masalah parenting. Sekarang ini saya kasih, oke. Nanti bukanya di rumah, karena itu isinya mohon maaf Anda belum beruntung. Oke. Enggak, sekarang temui bapak kamu nak ya. Mbok bapaknya anak lain dari siapa gitu ya? Masya Allah. Silakan dicium tangannya dan dipeluk anak bapaknya. Masya Allah ya, luar biasa. Diborong kafe karo bapaknya gitu. Oke nak, setor kene karo bapak. Masya Allah. Inilah disebut anak itu adalah investasi. Baik ya, Masya Allah, luar biasa. Yang kedua ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Allah dengan segala potensi yang kita miliki. Harta yang engkau gunakan, kesehatan yang kau gunakan, jabatan yang kau gunakan, itu kita kembalikan untuk senantiasa dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya insya Allah kita pagi hari ini adalah orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujian itu bukan cuma ujian kesulitan Bapak, tapi juga ujian ketaatan. Loh, berat loh sing jenenge istiqomah niku sangat berat. Nah makanya Rasulullah itu sangat cinta kepada amalan yang sedikit tapi konsisten, amalan yang sedikit tapi terus menerus, amalan yang sedikit tapi continue. Nah maka insya Allah di sini ada infak subuh mboten? Ada nggih? Ada kencelengan mboten? Ada ya celengan niku ya. Oke. Kalau saya sebut biasanya inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Jadi nanti ketika waktu subuh hadir, waktu pagi hadir, maka akan ada dua malaikat yang turun ke bumi. Yang pertama, satu mendoakan kepada orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, maka kata malaikat itu, ya Allah lapangkanlah hidupnya. Dan malaikat satunya lagi mendoakan kepada orang-orang yang tidak berinfak di waktu subuh, maka kata malaikat, ya Allah sempitkanlah hidupnya. Makanya insya Allah pagi subuh kali ini ya, kita insya Allah sudah berinfak semua nggih? Yes, sudah berinfak semua. Karena setelah kita meninggal dunia besok, maka semua amalan terputus nggih, kecuali 3 hal. Yang pertama, sodakatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa dari anak-anak soleh. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa yang mau saya sampaikan kepada jenengan, karena sekarang saya fokus terhadap pengasuhan dan pola asuh dan parenting. Kenapa saya fokus terhadap parenting saat niki? Karena saya banyak bermain ke sekolah-sekolah, banyak bermain ke forum-forum parenting. Saya sampaikan kepada jenengan, Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia sekarang 75% anak muda bermasalah karena dibalik dari pintu rumahnya dia bermasalah. Berarti ini ada sebuah hal yang harus kita coba bersama-sama edukasi kepada masyarakat tentang masalah pengasuhan. Nah, berbicara tentang pengasuhan, maka beda generasi, beda komunikasi. Saya mau tanya kepada jenengan, saya mau coba klasifikasikan generasi-generasi di Masjid Al-Hidayah ini. Ada namanya generasi baby boomers, Yun Sewu. Ada yang kelahiran 46 sampai 64 di sini? Mboten, Mbah? Saya yang kelahiran 46 sampai 64 mboten? Oke. Enggak ada. Semua menolak tua nggih. Baik. Selanjutnya ada generasi X, Bapak, ya. Generasi X niku berapa? Generasi X niku adalah generasi kelahiran 65 sampai 80. Bapak, Ibu, yang kelahiran generasi X 65 sampai 80 ada? Oke, baik. Saya mau klasifikasikan lagi. Generasi X sudah, sekarang generasi milenial 81 sampai 97. Wih. Oh, mak milenial kata ya, Masya Allah, luar biasa. Ketok ya.
Oke. Generasi Gen Z, kelahiran 98 sampai 2012. Wih. 98 sampai 2012 ada? Oke. Terus anak kita sekarang di mana, Pak? Gen Alpha. Gen Alpha niku masuk 2012 sampai 2020. Ada? Ada? Sampai 2024 ada? Ada. Oke. Kabar gembira untuk anak-anak yang besok lahir tahun 2025 itu sudah masuk ke generasi beta. Nah, dalam pengasuhan Bapak Ibu, kalau berbicara tentang masalah parenting, pengasuhan, beda generasi, beda komunikasi. Zaman jenengan dulu, zaman saya, mungkin kalau dididik keras untuk berangkat TPA, berangkat ngaji, berangkat sholat, dicambuk pakai mister, masih dengar nggih? Masih ingat nggih? Dicambuk pakai mister yang panjang niku jenengan jebret berangkat nggak? Berangkat. Saat niki pripun? Viral jenengan. Ya Allah, saat niki nggih, apalagi zaman dulu ya, ada prinsip dalam keluarga niku ya, makan nggak makan yang penting kumpul nggih. Nah, saat niki kumpul nggak kumpul yang penting HP. Nah, makanya kenapa anak-anak kita saat ini benar-benar problematikanya sangat kompleks, Bapak, ya. Makanya selalu saya katakan kepada jenengan, miniatur peradaban di muka bumi ini berawal dari rumah masing-masing. Karena salah satu pilar pendidikan ya di sebuah wilayah, di sebuah kenegaraan itu adalah rumah masing-masing. Bapak dikatakan di dalam Al-Qur'an dikatakan sebagai ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Bapak disebut sebagai qawwam. Qawwam niku apa? Maknanya sebagai sandaran, sebagai orang rujukan di dalam rumah tangga. Makanya seharusnya sebagai bapak niku lebih semangat ngaji daripada ibu-ibu. Saya mau tanya kepada jenengan, nek berangkat pengawasan ngoten niki, sing paling semangat, yang paling kathah jumlahe ibu-ibu nopo bapak-bapak? Ibu-ibu nggih. Karena fitrahnya ibu-ibu niku memang adalah al-ummu madrasatul ula wal abu mundiruha. Ibu sebagai madrasah, sekolah pertama untuk anak-anaknya, dan bapak sebagai kepala sekolahnya. Tapi nyun sewu, mohon maaf derek langkung, saat niki kata bapak-bapak yang tidak berperan menjadi kepala rumah tangga, kepala sekolah dalam rumah tangga, tapi menjadi, mohon maaf, penjaga sekolah yang bertugas hanya tutup dan buka gerbang sekolah. Kalau jenengan coba datang ke sowan ke ruangannya Pak Alif, sowan ke kepala sekolah, kita lihat pasti di situ ada 7 fungsional atau berapa fungsional kepala sekolah. Berarti bapak harus menyadari pola asuh tidak melulu soal ibu. Ngene apa mboten Bu? Wis ruwet mikir gawean, wis omah, wis ruwet mikir cucian, wis ruwet pikir apapun. Nah, makanya bapak juga harus berkontribusi untuk bagaimana bisa mendidik anak. Saya sampaikan kepada jenengan, Indonesia niku termasuk dalam negara fatherless country. Napa niku fatherless country? Father niku bapak, less niku tanpa, country itu negara. Jadi Indonesia peringkat ketiga negara tanpa bapak. Ada wujudnya, tapi nggak ada sosoknya. Ada wujudnya, tapi nggak ada figurnya. Bapak datang pergi hanya sesuai kemauannya, tidak pernah memberikan hak kepada seorang anak. Dan apa efek yang terjadi ketika anak cewek nggak dekat dengan bapaknya? Yang tadi saya katakan, si cewek tersebut akan mencari perlindungan kepada cowok di luar sana, mungkin entah dengan pacaran, entah dengan itu berzina, dan seterusnya karena dia pengen ada yang melindungi dia. Itu fitrahnya seorang cewek. Dan seorang anak cowok, coba cek, jatuh cinta pertama seorang anak cowok itu adalah ibunya. 9 dari 10 anak yang bermasalah, khususnya cowok, saya tanya, kenapa kamu bermasalah sama cewek-cewek? Apa dia bilang? Saya nggak punya kedekatan sama seorang ibu saya. Saya tanya kepada anak-anak cewek, cewek, kenapa kamu senang pacaran, gonta-ganti pasangan? Apa dia bilang? Bapakku nggak menjadi perlindungan aku, bapakku nggak menjadi tempat terbaik aku untuk curhat. Ya udah, aku nyari pasangan aja untuk bagaimana aku bisa menularkan curhatanku kepada mereka di luar sana. Nah, maka niki penting Bapak Ibu sekalian. Nah, maka anak-anak kita ini benar-benar amanah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu,
saya mau tanya kepada jenengan. Sayang sama anak jenengan mboten? Halo, sayang sama anak jenengan Pak Bu? Sayang nggih? Ini yang anak-anak sayang nggak sama bapak ibunya? Sayang, apalagi kalau di top up FF ya, Mobile Legends seneng ya. Oke. Oke Bapak Ibu, kalau sayang sama anak jenengan, sayang sama buah hati jenengan, coba anak jenengan saya tukarkan dengan satu Pajero, boleh? Oke, Pajero harga berapa sekarang? 700 juta misalnya. Oke, saya ganti dengan satu petak tanah yang harga 1 miliar. Oke, ada? Mau? Nggak ada? Oke, saya tukar dengan satu emas antam 10 kilogram. Mau? Mau. Anak-anaknya mau Pak, ibu-ibunya nggak mau. Le, rumah Sony berat loh melahirkan kamu tuh Le. Mbok kira ujuk-ujuk langsung isoma susu, enggak, harus butuh perjuangan. Kenapa jenengan nggak mau? Karena anak itu amanah Pak. Oke, baik, amanah, betul ya. Nah makanya sekarang banyak orang tua yang diberikan karunia anak ya, tapi tidak amanah kepada seorang anak. Bahkan di luar sana tetangga-tetangga kita banyak yang minta diberikan sang buah hati, tapi belum diberikan sang buah hati. Tapi banyak orang yang diberikan buah hati, tapi menelantarkan sang buah hatinya. Nah maka ini sebuah poin yang penting yang mau saya sampaikan kepada jenengan semua, untuk bapak dan ibu, mari berkolaborasi dalam kebaikan. Bu, kalau berbicara psikologi seorang cewek ya, cewek niku setiap harinya harus mengeluarkan 20.000 kata. Berapa? 20.000 kata. Bener Pak? Bener. Nah makanya bapak-bapak siap untuk menjadi tong sampahnya ibu-ibu berbicara, siap menjadi tong sampahnya ibu-ibu untuk mengeluarkan 20.000 kata-katanya. Seintrovert-introvertnya ibu di rumah ketika sama pasangannya gimana? Sediem-diemnya ibu kepada bapak, pasti kalau sampai rumah gimana? Tetet-tetet ya. Nggak apa-apa, karena itu 20.000 kata harus dikeluarkan. Itu love language-nya seorang cewek. Tapi kalau cowok tidak dengan kata-kata. Makanya ibu jangan nuntut bapak untuk bilang I love you kepada aku. Pak, mbok koyo Aldebaran lo niku, mbok kaya di Ikatan Cinta bilang I love you sama pasangannya. Bapak kon ngomong seperti itu, wegah. Mungkin dulu masa PDKT, I love you sayangku, I miss you. 20 tahun nikah, udah punya anak, udah punya cucu, wegah. Tapi love language-nya, bahasa kasih sayang seorang cowok bu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan dan perilaku. Tanggung jawab menafkahi, melindungi jenengan dari mara bahaya, melindungi anak-anak, itulah bahasa cintanya seorang laki-laki. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus betul-betul berkolaborasi antara bapak sama ibu sehingga menciptakan suasana yang happy untuk di rumah masing-masing. Nah makanya kenapa kok miniatur peradaban berawal dari rumah masing-masing? Karena banyak sekarang rumah yang menjadi neraka bagi anak-anak kita. Gak betah di rumah ketemu bapaknya, gak betah di rumah ketemu ibunya, tapi di luar betah ketemu dengan temannya, betah ketemu dengan pacarnya. Bahkan ada juga kasus yang menjadikan rumah ini menjadi surga dalam kehidupannya, atau biasa dikatakan sebagai baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang masalah pengasuhan, ini kaitannya sangat erat dan bagaimana disampaikan Al-Quran At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, nek jenengan beriman kepada Allah, jagalah diri kalian. Jaga diri kita dulu, jaga diri pribadi kita dulu, barulah jaga keluarga kita. Li ahlikum naro. Jagalah keluarga-keluarga kita, anak istri kita dari bahaya api neraka. Nah maka sejatinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebuah ibadah yang sangat luar biasa yang Allah besok akan hisab dalam kehidupan kita. Bagaimana kabar kamu ketika menjadi seorang suami? Apakah memberikan pendidikan yang baik kepada anakmu? Apakah memberikan tempat yang layak kepada istrimu? Semua akan dimintai pertanggungjawaban.
Maka Rasulullah pernah bilang seperti ini kepada kita, khairukum li ahlikum wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian dan sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, yang paling baik dengan keluargaku. Makanya Bapak Ibu, sebelum bagaimana lemah lembut kepada suami orang, lemah lembutlah dulu kepada sang suami sendiri. Pak, sebelum kita lemah lembut kepada istri orang, coba lemah lembut dulu kepada istri sendiri. Karena sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita berbicara tentang masalah pendidikan, maka minimal Ali bin Abi Thalib niku menjelaskan rumusnya adalah 7 kali 3. Berapa? 7 kali 3. 7 tahun pertama Bapak Ibu didik anak kita dengan kelembutan. 0 sampai 7 tahun didik dengan kelembutan, jadikan ia raja. Kenapa dijadikan ia raja? Karena fitrahnya anak 0 sampai 7 tahun ini masih anak yang belum balik atau belum mukallaf. Maka fitrahnya dia salah, maka seharusnya kita sebagai orang tua memberikan kelembutan kepada anak-anak kita di usia 0 sampai 7 tahun. Dan yang kedua, saya cepat yang kedua, 7 sampai 14 tahun. Ini usia-usia sudah dari anak-anak menuju ke remaja. Didik anak-anak kita dengan yang namanya prinsip. Karena mereka sudah masuk ke dalam mukallaf atau balik, orang yang sudah dikenai hukuman. Maka sampaikan, nah, ini yang wajib ditutup auratnya, ini yang boleh dilihat, ini yang nggak boleh disentuh, ini yang nggak boleh, dan seterusnya. Prinsip ditanamkan. Dan yang ketiga, 14 sampai 21 tahun didiklah anak dengan sering-sering ajak ngobrol atau musyawarah. Anak jenengan kalau sudah besar, sudah SMA menuju ke sekolah atau universitas lainnya, maka jenengan banyak-banyak ngobrol sama mereka. Karena anak kalau nggak diajak sering ngobrol, maka akan membentuk karakter yang namanya lazy mind. Napa niku lazy mind? Males mikir. Apa ciri-ciri ketika anak itu nggak kritis atau anak-anak itu lazy mind, nggak mau mikir? Ketika ditanya, "Nduk, Le, setelah ini kamu mau lanjut studi di mana? Mau kerja di mana?" Apa jawaban dia? Yang paling gampang ciri-cirinya adalah manut bapak, manut ibu aja. Saya manut aja, mau taruh di mana, seperti itu. Nah, makanya pola-pola seperti inilah bagaimana kita harus dekat dengan mereka. Nanti ketika sudah dewasa, jadikan mereka itu sebagai apa? Teman ngobrol kita. Karena banyak sekarang anak-anak muda yang enggan untuk berbicara dan ngobrol dengan orang tuanya. Seperti itu. Nah, maka terakhir dari saya, contoh-contoh keluarga yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang pertama, ada suami maksiat, istri maksiat. Oh, ini top level ya maksiatnya. Jadi double maksiatnya. Siapa itu? Kisahnya Abu Lahab. Siapa istri dari Abu Lahab, Bapak Ibu? Ibu Lahab. Oke, mantap. Masya Allah, anaknya pinter jawab, bapaknya nggak pinter jawab. Luar biasa. Abu Lahab itu adalah istrinya Ummu Jamil. Itu yang kisah pertama diabadikan dalam Al-Quran. Kisah yang kedua, ada suami maksiat, istri taat. Siapa itu? Raja Fir'aun. Siapa istrinya Fir'aun? Bu Fir'aun. Nah, oke. Apik yo. Siapa istri Pak Alip? Bu Alip. Siapa istri Bayu? Bu Bayu. Enak banget ya. Jadi kalau jenengan niku nge-save nomor WA kontak orang niku ya, jeneng ibuke sapa yo? Parjono. Oh, oke, berarti jeneng bapaknya Parjono. Oh ya, tulis apa? Bu Parjono. Enak banget ya orang Indonesia ngoten niku. Ya, ada selanjutnya ya. Siapa istri dari Firaun? Ya, Asia. Oke. Yang ketiga, Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ada suami taat, istri maksiat. Siapa itu? Seperti kisahnya Nabi Nuh. Siapa istri Nabi Nuh? Bunuh. Oke. Jadi nek jenengan nge-save nomor, bunuh ya. Saya tuh punya temen ya, Masya Allah, dia belum nikah. Dia punya pacar, tapi dia punya gebetan. Ya, nah gebetannya ini ditulis di kontak WA-nya, Yanto Bakul Gas.
Jadi nek wonten WA dari gebetannya, pacarnya nggak tahu kalau itu jenenge cewek, tapi tulisannya siapa? Yanto Bakul Gas. Maka coba Bu, cek WA-nya Bapak. Sopo ngerti anu bakul gas, bakul endok, nah itu bisa jadi bisa jadi permasalahan. Ngoten niku. Nah, selanjutnya ada yang paling top level niki, yang paling keren ya, diabadikan dalam Al-Qur'an adalah suami taat, istri taat. Siapa itu? Kisahnya Nabi Ibrahim. Siapa istri Nabi Ibrahim? Bu Ibrahim. Cerdas nyenengan. Ya. Bapak Ibu milih mana? Milih suami maksiat, istri maksiat. Milih suami maksiat, istri taat. Milih suami taat, istri maksiat, atau istri taat, suami taat. Woi, Bu. Milih mana? Oh, milih suami taat, istri taat dong, seperti Nabi Ibrahim. Yes, oke. Kalau jenengan punya komitmen seperti Nabi Ibrahim, pilih nomor 4 untuk Nabi Ibrahim. Nah, maka Nabi Ibrahim istrinya 2. Bapaknya oke. Lanjutkan Ustadz. Oke. Saya pernah ngisi di salah satu masjid, saya bilang seperti itu, Ustadz nggak jadi, biarkan suami saya maksiat, saya yang taat, saya nggak rela diduakan. Kita bukan berbicara tentang berapa jumlahnya, tapi berapa jumlah keberkahan dalam keluarga itu. Mugi-mugi walaupun satu untuk selamanya. Betul Pak? Tenan deh Pak. Nah, ngoten niku nggih. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang tadi bagaimana Al-Qur'an abadikan momen-momen indah, momen-momen keluarga dalam kehidupan kita. Nah, maka kita lihat bagaimana contoh-contoh kita berkolaborasi dalam kebaikan. Nih, saya sampaikan nggih, keluarga Nabi Ibrahim. Siapa anak Ibrahim? Yang mau disembelih siapa namanya? Ismail. Nah, ada peran ibu yang luar biasa ketika seorang bapak keluar pergi bekerja, pergi berdakwah. Seorang istrinya Nabi Ibrahim ini ketika Nabi Ibrahim berangkat berdakwah, yang dikatakan sama Ismail bukanlah untuk menjelekkan Nabi Ibrahim, tapi yang disampaikan sama istri dari Ibrahim adalah seperti ini. Nah, Ismail, bapakmu itu adalah seorang nabi, bapakmu ini adalah seorang pengemban dakwah, maka beliau ini tugasnya sangat mulia. Maka ketika bapak tidak hadir di rumah, engkau jangan memikirkan yang tidak-tidak. Bapakmu sedang memberikan tugas yang mulia, sedang berdakwah, sedang mengurus umat. Sekarang emak-emak ketika ditanya sama anaknya, Bu, bapak mana? Embuh bapakmu, ranggenah. Maka yang terpatri di dalam anak kita, bapak ranggenah, dan bapak ranggenah. Embuh kayak neng cakruk wae terus. Makanya peran ibu ketika misalnya seorang anak nyari seorang bapaknya, sampaikan, Pak, Bu, Endo, Le, bapakmu itu sedang mencari nafkah, bapak ini kepala rumah tangga. Sampaikan yang baik-baik, sampaikan yang baik-baik. Maka ketika nanti bapak pulang ke rumah, mindset yang tertanam dalam kehidupan anak, oh, bapak ini seorang bapak yang baik. Maka 0 sampai 14 tahun, saya katakan kepada jenengan, bapak harus dekat dengan anak. 0 sampai 14 tahun harus banyak momen-momen indah kepada seorang anak. Ajak jalan-jalan, ajak main-main. Zaman saya dulu Pak, ketika kecil, bapak saya kan Sulawesi ya, bapak saya ini asli Makassar, dan dulu kerja di sawit. Jadi setiap beliau pulang kerja, saya sering diajak muter-muter, lihat sungai, lihat sapi, lihat sawit, dan segala macamnya. Nah, dari situlah sampai sekarang kedekatan saya sama bapak saya itu tetap terjaga. Karena apa? Banyak memori-memori indah yang tertanam dalam kehidupan saya terhadap bapak saya. Dan yang paling penting yang mau saya sampaikan kepada jenengan, saya pernah waktu itu dapat apa ya? Jadi kalau ada pengajian niku ya, ada ustadz utamanya nggih. Nah, saya waktu itu ditunjuk sama bapak saya untuk ngisi kultum sebelum ustadz utamanya. Jenengan tahu apa yang saya lakukan di atas mimbar, yang saya lakukan di atas panggung? Saya waktu itu kencing di celana, Pak. Karena gugup, karena grogi. Tapi bapak saya maksa, kamu harus bisa. Nah, sampailah detik ini selalu teringat di benak saya, bapak saya yang memaksa diri saya untuk bisa menjadi seperti ini, dan itu menjadi motivasi dalam kehidupan saya. Makanya bapak harus hadir dalam pengasuhan terhadap seorang anak. Dan yang terjadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nih sekarang sering-seringnya
terkendala pengasuhan kita itu terhadap lingkungan sekitar, entah dengan orang tua kita, betul ya, entah dengan tetangga-tetangga kita, dan yang paling sering masalah itu hadir ya lewat siapa? Tetangga. Leres sama mboten? Iya, leres nggih.